فأنبتنا
manusia itu belum melaksanakan apa yang dia Allah perintahkan kepadanya. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Kamilah yang telah mencurahkan air melimpah dari langit. Tuluy kami ngariduhkeun tanahna sariduh-riduhna. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Tuluy didinya ku kami ditemukeun sisikian. Lalu di sana kami kumpulkan biji-bijian. Yun anggur kadut sayur-sayuran. Dan anggur dan sayur-sayuran. Zaitun kadut korma dan zaitun dan pohon kurma. Yun kebon-kebon bunga gerbak dan kebun-kebun yang rindang. Dan buah-buahan serta rumputan. Bibekeleun mararane kadut ingon-ingon marane. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternak. Saudara kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa awal permulaannya ini mengisahkan kejujuran Rasulullah alaihi salatu wassalam dan sekaligus memberi suri tauladan dan melarang terhadap kita bahwa memang Rasulullah itu manusia, tidak ubahnya seperti kita, cuma Rasulullah bedanya dengan kita. Apabila ada satu kesalahan yang dilakukan, maka cepat-cepatlah Allah menegur beliau. Yang mana
logika setiap manusia, menurut asumsi setiap manusia, bahwa orang yang terpandang, orang yang terhormat, orang yang berharta, tentunya itu lebih berwibawa apabila mereka bertakwa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pada dasar hakikatnya, pada saat itu pemuka-pemuka Quraisy, bangsawan-bangsawan Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy malah menolak mentah-mentah Rasulullah. Ternyata harta tidak menjadi jaminan terhadap keimanan. Kehormatan tidak menjadi jaminan terhadap keimanan. Kemewahan, kemegahan tidak menjadi sanggaran untuk keimanan. Padahal kita mengatakan apabila banyak harta, banyak uang, banyak benda yang kita miliki, tentu beribadah yang tenang. Dan kita bagi yang mengajarnya, apabila mereka tidak mengikuti petunjuk Allah, wa ma 'alaika alla yasakka, tidak sekali-kali bagi seorang kiai, bagi seorang ustaz, bagi seorang ajengan yang telah bersusah payah mengajak mereka yang berharta, apabila mereka yang berharta tidak mengikuti, tidak beriman, tidaklah menjadi satu dosa untuk ustaz dan kiai. Saudara kaum muslimin dan muslimat sekalian, namun apabila datang seorang buta naluri kita terhadap orang yang bapak, yang duafa, yang miskin, tidak berharap dan tidak berminat. Bahkan pembesar-pembesar Quraisy, pembuka-pembuka Quraisy menganggap mereka bagaikan domba-domba yang akan menjadikan baju-baju mereka bau domba. Enggannya mereka untuk mengikuti agama, mengikuti ajaran Rasulullah alaihi salatu wassalam. Karena kalau bergaul dengan kaum bapak, kaum duafa, kaum sahaya, orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak berpengaruh, malah bikin bau pakaian pemuka-pemuka Quraisy. Dan memang ini saat sekarang telah kita saksikan betapa mental-mental orang Islam hampir tidak jauh dari pemuka-pemuka Quraisy. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Maka untuk itu, hadirin wal hadirat rahimakumullah, jadilah pembela-pembela Rasulullah alaihi salatu wassalam, sebagaimana kita membela istri-istri kita, anak-anak kita, sebagaimana pendapat sahabat Ansor. Meskipun harta benda kita habis, bangsawan kita mati terbunuh, kita akan membela Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kenapa? Karena jaminannya surga. Dan pada kesempatan ini, setelah kita tahu proses bagaimana sombongnya diri kita, ternyata semua yang hadir di sini, baik mereka yang tidak hadir di sini, apapun derajatnya, apapun pangkatnya, mereka sama. Kalau jenis manusia, min ayyi syai'in khalaqah, memangnya dari apa mereka diciptakan? Tanpa terkecuali, apakah itu kaum apa, kaum duafa, orang miskin yang hidup di pinggiran bantal kali, ataupun sebagai pemimpin negeri yang hidup di istana yang paling tinggi,
min nutfatin khalaqah, hanya dari setetes air mani. Lalu kita pantaskah untuk membanggakan diri kita? Dikarenakan jalan dimudahkan untuk meraih harta, jabatan, wibawa, kehormatan, kesenangan, karena dimudahkan oleh Allah. Kita sampai-sampai kita tidak sadar prosesi awal kejadian kita. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimahumullah, maka marilah kembali kepada Al-Quran. Dan sekarang karena Al-Quran ini adalah peringatan bagi siapa saja yang memperhatikan peringatan tersebut, Allah maka kita jangan berhenti dengan istilah nista maja utama sekali, dua kali, tiga kali karena mereka tidak mau mengikuti. Sudahlah, habis kewajiban kita. Jangan begitu. Mereka belum melakukan kewajiban yang diperintah Allah. Anak negeri ini belum melaksanakan kewajiban yang diperintah Allah. Maka mari kita perhatikan lagi. Coba perhatikanlah manusia, makanan yang dikonsumsi mereka. Kita ambil contoh, kita pengen makan nasi. Pernahkah kita menuai padi di sawah langsung dikonsumsi? Tentunya proses demi proses, tahapan demi tahapan, spase demi spase harus dijalani. Tapi kalau kita melihat ayam, bisa langsung makan padi dengan kulitnya sekaligus, tidak perlu ditumbuk dengan mesin buatan Jepang. Lalu kita perhatikan sekitar alam raya ini, setelah keadaan bumi kering kerontang, tandus, rerumputan menjadi hitam, terbakar oleh sinar terik matahari. Lalu berpindahlah posisi matahari dari kutub utara menuju arah kutub selatan. Di sanalah terjadi penuaian dan diturunkannya air yang banyak daripada langit. Nah, kita mendengar seorang ulama besar yang hidup di masa sekarang ini, Habib Rizik Asy'ari. Apabila kita membaca Al-Quran, dikarenakan kita tahu bahwa yang namanya Allah itu satu. Tapi kenapa dalam Al-Quran mengatakan anna sababnal ma'a sabba, kunna sababnal arda sabba, fambatna fiha nabba, wa inaban wa qadba, wa zaitunan wa nakhlan, wa hadaiqa gulba, wa fakihatan wa abba, mata'an lakum wa li'an'amikum. Anna sababna al-ma'a sabba. Mungkin bagi jiwa-jiwa yang kritis, bagi orang yang jiwa-jiwanya kritis, seperti para pendeta utusan Najran, dari sana memperdebatkan kenapa dipersalahkan Nasrani berketuhanan Trinitas.
Tuhan itu satu, tapi pribadinya tiga. Tapi Al-Quran mengatakan, yang baru saja kita baca, anna sababnal ma'a sabban. Bukankah anna ini perhimpunan daripada kalimat anna dan na menunjukkan mutakallim ma'al ghair. Kami itu adalah bentuk jamak. Tentunya bahasanya harus memakai aku. Anni sababtul ma'asabba. Tentunya kalau Tuhan satu, pasti ungkapan di dalam Al-Qur'annya begini. Anni sababatul ma'asabba. Sababtul arda sabqa. Fa'ambattu fiha habban. Begitulah. Nah, saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Menurut Habib Rizik Ashihab, apabila kita menemukan dan mengetahui adanya dua faktor dalam kalimat fa'alna, sababna, sababna dan semacamnya itu, ambatna. Yang pertama mutakallim wahdah, yang kedua masjidnya mu'adzam nafsah. Dalam penafsiran mu'adzam nafsah berarti ada unsur oknum lain yang secara dohiriyah di luar daripada Allah. Kita tidak pernah menyaksikan curahnya hujan turun dari langit dengan tangan Allah, tapi kita memperhatikan turunnya hujan daripada penggelembungan lapisan-lapisan awan yang membentuk kristal-kristal es, lalu dibuaikan dengan terik sinar matahari dan ditiupnya dengan api. Terjadilah hujan di daerah yang penuaian buminya lebih panas daripada bumi yang lain. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi yang kita saksikan untuk lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala tentang curah hujan adalah awan. Diiringi kadang dengan petir dan gemuruhnya. Kemudian kami belah bumi sebaik-baiknya. Kita lihat di sawah. Kita tidak melihat Allah, tapi yang kita lihat petani, baik yang membajak sawah atau yang mencampur sawah, membelah tanah-tanah sawah dengan sebaik-baiknya, sehingga dari gumpalan yang sangat besar dikecil-kecilkannya sampai rata. Cuma sakopnal ardosak. Apapun lainnya daripada pembentangan bumi untuk proses penanaman biji padi adalah oleh petani. Terlebih lagi sekarang ini kita mempergunakan alat traktor untuk lebih menggemburkan tanah dan sekaligus pembelahan biji-biji tanah menjadi lebih lembut dan enak untuk ditanam. Setelah itu unsur oknum lainnya, sang petani menebarkan benih-benih padi, menanamkan benih-benih padi. Tapi memang ternyata si petani itu tidak menumbuhkan, malah setelah
setelah selesai menanam padi, ditinggalnya dengan begitu saja. Tapi memang kenyataan Allah menumbuhkannya. Kita beranjak ke daerah lain. Setelah biji-bijian tumbuh, waina bahwa kita melintas ke daerah gurun pasir dan buah anggur dan sayur-sayuran. Ini buah anggur khusus di daerah yang agak panas, sayur-sayuran di daerah dingin. Wajaitun wa nakhla. Nah ini zaitun di daerah yang suka ada salju, wa nakhla yang kurma di daerah panasnya di atas 28 derajat Celcius. Biasanya berbuah, tapi kalau menurut proses hakikat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa saja di daerah kita, daerah Kalimantan yang terlintas jalur hakul istiwa atau hotul istiwa, bisa saja yang namanya kurma berbuah di arah sana. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, buah hadaika bulta dan kebun-kebun yang rindang ini di daerah yang notabene tropis. Daerah tropis ini tidak ubahnya seperti hamparan permadani hijau yang dihamparkan apabila kita lihat dari atas. Ada sebuah syair yang mengatakan, orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat dan kayu jadi tanaman. Nah inilah buah fakihah wa abba dan buah-buahan serta rumputan. Ini satu sisi dengan sisi yang lainnya berhubungan. Silahkan saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah diteliti. Untuk apa? Itu semuanya mata'an lakum wa li'an'amikum, untuk kesenangan kalian, untuk kesenangan kita. Kita melihat tumbuh padi subur, berkembang sampai terjadi bunting dan kelihatan putik buahnya, dan pada akhirnya buah yang paling bagus yang diharapkan. Dan untuk apa lagi rumputan selain daripada biji-bijian yang dikonsumsi oleh manusia? Wali an'amikum, untuk hewan ternak-ternak kita, untuk domba, untuk sapi, untuk unta, dan segala hewan-hewan pemakan rumput yang disebut herbivora. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah lamma ya'lima
Sallallahu Alaihi Wasallam.